Pernah menghitung jarak titik ke bidang pada balok? Halo Sobat Pintar, ketemu lagi dengan saya Kak Ika di channel Belajar Online. Oke, kali ini kita membahas tentang jarak titik ke bidang pada balok. Seperti yang sudah Kak Ika jelaskan di channel sebelumnya ya, Kak Ika menjelaskannya jarak titik ke bidang terhadap kubus. Sekarang jarak titik ke bidang pada balok. Kak Ika ingatkan lagi, Kak Ika review lagi tentang konsepnya terlebih dahulu karena konsepnya sama. Jarak titik ke bidang adalah jarak titik pada proyeksi titik pada bidang tersebut. Jadi jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang tersebut. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A, ini bisa dilihat lagi ya gambarnya Kak Ika tampilkan. Jarak antara titik A ke bidang adalah panjang garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang tersebut. Sekarang kita masuk ke balok. Langsung ke aplikasi soalnya ya. Jadi di sini Kak Ika punya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jangan sampai keliru loh ya, bedanya kubus dan balok sudah SMA. Jadi kubus itu semua ukurannya sama atau beraturan, kalau balok itu panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Di sini yang Kak Ika buat panjang dan lebarnya sama, yaitu rusuknya AB sama dengan AD, yaitu 12 cm. Kemudian tingginya atau AE sama dengan 24 cm. Sekarang kita akan mencari, coba diperhatikan ya, jarak G ke bidang BDE ya. Jarak G ke bidang BDE. Nah, sekarang coba kalian fokus ke balok yang ini ya. Jadi kalau kalian lihat jarak titik G ke bidang BDE, G-nya itu kalau diproyeksikan ke bidang BDE, dia akan mengenai garis EP ya. Jadi proyeksi titik G itu akan berada pada garis EP. Coba dilihat itu gambarnya ya. Di situ ada titik Q ya. Sehingga Q adalah proyeksi dari G ke garis EP yang itu sudah mewakili bidang BDE. Kemudian kita gambarkan keseluruhan dari bidang ACGE biar kelihatan semua ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau dari bidang ACGE kita bisa lihat sehingga di situ ada jarak dari G ke garis EP, EP-nya kita garis ya. Kemudian G ke EP proyeksinya di titik Q. Sehingga kalau kita masukkan ukuran-ukurannya ya, AC itu karena sisinya 12 tadi ya, sehingga AC-nya di situ AP ketemunya 6 akar 2, PC-nya juga 6 akar 2. Kemudian karena tingginya AE 24, CG juga 24 karena sama ya. Kemudian kalau EG itu kan diagonal sisi sama ya, rumusnya S akar 2 sehingga ketemunya adalah 12 akar 2. Nah, sekarang agar lebih mudah untuk mengamatinya, kita fokus ke sini, kemudian kita cari PE itu berapa sih ukurannya ya, karena kan kita maunya nanti cari G ke Q. Kita cari EP-nya dulu atau PE. Jadi PE kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah AE kuadrat. Karena kita pakai segitiganya adalah APE ya. 72 ditambah 576 ketemunya 648. Sehingga ketika di akar 648 itu ketemunya 18 akar 2 ya. Kemudian kita fokus pada segitiga PAE yang tadi. AP-nya udah ada 6 akar 2, AE-nya ada 24, sehingga PE-nya ketemu 18 akar 2.
selanjutnya setelah kita sudah ketemu PE, kita fokus pada segitiga EQG. Ya, lihat EQG. Di situ yang kita tahu adalah kalau kamu lihat ya di situ sudutnya. Jadi sudut EGQ yang Kak Ika simbolin X itu sama juga sudut dari AEP. Simbol X juga ya, di situ sudah sama simbolnya, sehingga kalau segitiga EQG, kalau kita mau nyari cos X ya, cos X itu bisa pakai, ingat cos itu apa? Samping per miring ya. Kalau pakai segitiga EQG ya, sampingnya itu mana? Sampingnya adalah QG ya, kemudian miringnya adalah GE, sehingga QG-nya itu belum tahu kita ya, yang kita cari per EG-nya atau GE-nya adalah 12 akar 2. Dari persamaan itu, dari cos tadi ya, cosnya itu kita masukkan, kita substitusikan, sehingga QG per 12 akar 2, GE-nya ya 12 akar 2 sama dengan 2/3 akar 2, sehingga QG-nya sama dengan 2/3 akar 2 dikalikan 12 akar 2, ketemunya adalah 16. Oke, sudah ketemu ya, QG-nya adalah 16. Jadi ketika kita sudah menemukan QG-nya atau GQ-nya 16, kita sudah menemukan juga bahwa jarak dari G ke bidang BDE ya, yang diwakili oleh garis EP tadi, yaitu ketemunya adalah 16 ya. Kok susah sih Kak? Ini bisa kembalikan lagi channelnya, kemudian dilihat lagi, dikerjakan lagi, karena matematika itu tanpa latihan itu sama aja bohong ya adik-adik. Jadi mungkin cukup sekian dari Kak Ika untuk channel kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa like, subscribe, and share untuk video ini. Ketemu lagi dengan Kak Ika di channel berikutnya. Salam belajar online.